Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Junaidi Ritonga dari MBSA NIM 1916030033. Sedikit ingin menjelaskan atau mempresentasikan dari tugas yang saya paparkan, yaitu dari perilaku biaya akuntansi manajemen, yang mana saya di sini mengambil judul perilaku biaya. Yang mana apa itu perilaku biaya? Perilaku biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Misalnya terdapat pada volume produksi atau terdapat dalam volume penjualan. Yang pertama dalam perilaku biaya terdapat yang pertama bagiannya itu biaya tetap. Yang mana dari biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Besar kecilnya biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan, jangka panjang, teknologi dan metode, serta strategi manajemen. Contohnya, biaya depresiasi, pajak bumi dan pembangunan, bangunan sewa, asuransi, gaji, dan karyawan utama. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Contohnya jam kerja, jam mesin, unit yang diproduksi, dan unit yang dijual. Yang ketiga, biaya semi variabel. Yang mana penjelasan dari biaya semi variabel yaitu biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional, berbeda dengan biaya variabel yang tadi. Dengan perubahan volume kegiatan perusahaan, berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel, mencakup dua dari biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya biaya listrik, biaya telepon, biaya air, bensin, perlengkapan asuransi, dan yang lainnya. Perbedaan grafik antara biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel bisa kita lihat dari video yang saya paparkan ini. Metode penentuan pola perilaku biaya. Pendekatan institusi didasarkan pada institusi manajemen, surat-surat keputusan. Yang kedua, pendekatan analisis engineering yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Yang ketiga, pendekatan analisis data biaya masa lalu yang didasarkan pada biaya masa lalu. Yang satu, pembahasannya metode titik tertinggi dan terendah. Cara menentukan pola perilaku biaya yang dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Biaya variabel ditentukan dari selisih antara biaya terendah dan tertinggi dibagi dengan selisih volume produksi. Biaya variabel simbolnya B atau biaya tertinggi biaya terendah. Biaya tetap ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Biaya tetap disimbolkan dengan A dan biaya total biaya dan biaya variabel unit ataupun volume kegiatan. Jika dirumuskan formulasinya adalah Y A sama dengan A tambah B X. Selanjutnya dari contoh soal yang saya paparkan itu dari saat metode titik tertinggi dan terendah diketahui jam mesin dan biaya reparasi, perbaikan dan pemeliharaan mesin selama tahun 2021. Yang mana kita lihat di sini yaitu terdapat dari bulan Januari, Februari hingga Desember. Yang mana jam mesin di sini mulai dari 7.000 hingga 8.000. Dan biaya reparasi dan perbaikannya ada yang dari 500 sampai dengan 600.000. Dari ketentuan penjelasan yang dari mencari metode titik tertinggi dan terendah, kita ambil dari biaya yang paling rendah
Kita ambil biaya variabel yang paling rendah, yaitu paling tinggi pertamanya. Kita ambil yang paling tinggi, yaitu 6.000. Untuk cara mencarinya, yaitu kita ambil biaya yang paling rendah kita ambil dari jam mesin yang paling rendah terdapat pada 6.000 jam. Jam mesin terdapat pada 6.000. Kita ambil dari biaya metode tertinggi dan terendah, kita ambil dari jam mesinnya 8.000 dan biaya referensinya terdapat pada 600.000. Maka setelah kita dapatkan tingkat yang tertinggi, maka kita cari daripada tingkat yang terendah, yaitu tingkat terendah pada ini pada dapat 6.000 jam mesin, terdapat biaya reparasi yaitu 500.000. Itu saudara-saudara. Yang selanjutnya yaitu biaya jam dikurang dengan jam. Jamnya tadi berapa? Terdapat tadi 8.000 jam. Mungkin di sini saudara-saudara dapat memahami dari perjumlahan dan pengurangan dari yang kita lakukan. Biaya tetap dapat dihitung dengan cara biaya total atau biaya variabel atau per jam kali dengan jam. Jika diasumsikan penetapan biaya total dari jam maksimum, maka biaya total sama dengan 600.000. Biaya variabel per jam kali per jam sama dengan 50 kali 8.000. Yang dimana di sini 600.000 dikurang 500.000 dapat 100.000 dan 8.000 dikurang 6.000 dapat 2.000 dibagi 100.000 bagi 2 sama dengan 50.000. Maka kita jadikan di sini 50 kali 8.000 sama dengan dapat 400.000. Maka biaya tetap dapat dihitung mulai dari 600.000 kurang 400 sama dengan 200.000. Dengan demikian persamaan fungsi biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin adalah Y 200.000 tambah 50X. Yang selanjutnya yaitu metode biaya cadangan. Berdasarkan data histori, misal pada tingkat reparasi dan pemeliharaan 8.000 jam mesin per bulan, biaya yang dikeluarkan sebesar 600.000. Sedangkan menurut perhitungan, apabila perusahaan tidak berproduksi, biaya reparasi yang tetap harus dikeluarkan adalah sebesar 200.000. Biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat 8.000 per jam terdapat 600.000. Biaya tetap atau biaya cadang terdapat 200.000 yang dari hasil dari yang kita cari tadi. Biaya variabel per jam 600.000 dikurang 200.000 bagi 8.000 sama dengan FP50. Yang selanjutnya yaitu metode kuadrat kecil. Biaya Y atau memiliki hubungan linear dengan volume kegiatan X, data biaya reparasi dan pemeliharaan mesin serta jam mesin selama 1 tahun sebagai berikut. Saya mengambil contoh dari yang kita dapatkan tadi, yang mana cara mencari pada kuadrat terkecil ini yaitu jam mesin. Untuk mencari terdapat di sini 4 komponen. Yang pertama jam mesin, biaya reparasi, XY dan X2. Yang mana di sini cara mencari XY ini yaitu biaya jam mesin dikali dengan biaya reparasi. Dan untuk mencari X2 yaitu jam mesin dikali 2. Jam mesin dikalikan, maka terdapat yaitu 7, dapat total. Untuk slide selanjutnya itu cara untuk merumuskannya. Masukkan dalam rumus dapat dari sini yaitu N sigma XY dikurang dengan sigma X sigma Y per
N sigma X kuadrat dikurang dengan X sigma X kuadrat. Yang mana kita ketahui di sini saya memaparkan cara mencarinya. Yang mana N yaitu bilangan tahun. Bilangan tahun yaitu terdapat 12 bulan. Yang mana sigma XY kita cari lagi sigma XY terdapat tadi sigma XY ini. Sigma X berarti total dari XY. Totalnya terdapat 53 miliar 185 juta. Yang selanjutnya maka kita buat di sini 53 miliar 185 juta dikurang dengan sigma X dan sigma Y. Yang mana sigma X di sini terdapat 96.250 dikali dengan sigma Y terdapat di sini 7.170.000, maka dikalikan dapat, maka di bawahnya yaitu per 12 ini total bulan di atas tadi, yang mana masukkan rumusnya N 12 sigma X kuadrat, yang mana sigma X kuadrat di sini sigma X adalah jumlah total dari X kuadrat di bawah ini, sigma X kuadrat ini. Nah, jika sudah dapat maka kita tulis bawah dikurang dengan sigma X kuadrat, yang mana sigma X kuadrat ya sama dengan yang tadi yang di awal. Yang mana cara mencari tadi yaitu yang pertama kita kerjakan 12 kali 53 miliar 185 juta dapat hasilnya 638 miliar 220 juta dikurang dengan 96.250 dikali 7.170.000 dapat hasilnya yaitu 690 miliar 112 juta 500.000. Maka dibagi dengan yang pertama kita cari yang atas yang ini dulu. Yaitu 12 dikali 660 miliar 312 juta 661 juta 312.500, yang mana terdapat jumlahnya yaitu 7 miliar 935 juta 750.000. Maka sesudah itu kita cari hasil dari sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yang ini, sigma X kuadrat yang ini kita cari hasilnya, dapat hasilnya 9 miliar 264 juta 62.500 rupiah. Maka dengan itu kita turun ke bawah, kita kurangkan dapat hasil 51 miliar 892 juta 500.000 dibagi dengan 1 miliar 328 juta 312.000, maka dapat hasil yaitu 39,6. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.